Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang membangun keputusan karier yang tepat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, sebelum memasuki materi, kita akan melakukan stretching terlebih dahulu ya. Teman-teman, boleh silakan pada berdiri terlebih dahulu. Nah, jadi di sini stretchingnya itu jadi kalau nanti saya instruksikan selamat pagi, kalian bisa tepuk tangan satu kali ya, seperti itu. Kalau saya instruksikan selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya selamat malam, kalian cukup diam saja ya. Nanti, baik, langsung saja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Nah, baik, sudah ya. Terima kasih teman-teman. Boleh duduk. Baik, kita langsung saja ke materi pertama. Nah, yang pertama adalah pengertian. Nah, keputusan karier yang tepat merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang sadar, logis, dan sesuai dengan potensi serta tujuan hidup seseorang. Nah, proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap diri sendiri, pencarian informasi yang relevan mengenai dunia kerja, dan kemampuan mengevaluasi berbagai pilihan secara rasional. Nah, keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang dapat berdampak pada ketidakpuasan hidup, stres, atau bahkan krisis identitas. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap individu, khususnya remaja dan pelajar, untuk membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memilih karir. Nah, terus selanjutnya, mengapa keputusan karir itu penting? Ya, keputusan karir yang tepat sangat menentukan arah hidup seseorang di masa depan. Nah, karir bukan hanya soal pekerjaan atau penghasilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kebahagiaan, kepuasan pribadi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, dengan memilih karir yang sesuai dengan minat, nilai, dan kemampuan, seseorang itu yang akan jadi merasa lebih termotivasi dalam belajar dan bekerjanya, menemukan makna dalam aktivitas sehari-harinya, yang jadi bukan sekadar rutinitas biasa, dan juga bisa meminimalkan risiko stres dan kejenuhan karena pekerjaan yang tidak cocok. Dan itu. Lalu ada tujuan. Selanjutnya ada tujuan. Nah, yang pertama itu ada membantu menemukan arah dan tujuan hidup. Nah, dengan memahami minat, bakat, dan nilai hidup, seseorang dapat menyusun visi yang jelas tentang masa depannya. Nah, ini memberikan arah yang lebih terarah dalam mengambil keputusan pendidikan dan pekerjaan. Lalu ada meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan psikologis. Ketika seseorang bekerja di bidang yang sesuai dengan dirinya, ia cenderung merasa lebih bahagia, terpenuhi secara emosional, dan mengalami stres yang lebih rendah dikarenakan karena menurut dirinya itu sesuai, jadi dalam menjalani sehari-harinya itu jadi merasa tidak terbebani gitu. Nah, untuk ketiga ada mendukung performa dan produktivitas. Nah, rasa memiliki terhadap pilihan karir yang diambil membuat individu lebih termotivasi, tekun, dan bersemangat dalam menjalankan tugas-tugasnya dan tugas-tugas akademik maupun profesional. Dan selanjutnya ada menghindari kesalahan dan pengambilan keputusan. Nah, proses ini pengambilan keputusan yang tepat sejak dini
dapat mencegah keraguan, pindah jurusan berulang, atau rasa penyesalan karena salah memilih jalur hidupnya. Nah, yang terakhir ada menyiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Dunia kerja penuh dengan persaingan dan perubahan dengan perencanaan karir yang matang. Nah, seseorang akan lebih siap secara mental dan keterampilan untuk menghadapi dinamika tersebut. Lalu selanjutnya, ada langkah-langkah membangun keputusan karir yang tepat. Nah, yang pertama itu ada kenali diri. Nah, di situ jadi kalian itu melakukan penilaian diri secara jujur melalui tes minat, tes kepribadian atau refleksi diri, dan tanyakan apa yang saya sukai atau apa yang membuat saya merasa bersemangat gitu. Nah, lalu setelah itu lakukan eksplorasi karir. Nah, di sini tuh jadi cari informasi tentang berbagai jenis kerjaan, prospek kerja, dan kebutuhan industri. Nah, gunakan internet atau bisa juga dari buku atau berbincang dengan profesional. Jadi kalian mengeksplor karir itu jadi tidak harus dari orang saja gitu. Lalu yang ketiga, gunakan sumber daya. Nah, ini memanfaatkan layanan konseling karir, pelatihan atau platform karir, dan gunakan alat bantu seperti MBTI, tes-wawasan atau karir interest profiler. Nah, yang keempat ada buat rencana aksi. Nah, di sini tuh jadi kalian susun rencana jangka pendek, misalnya magang atau pelatihan, dan jangka panjang atau seperti jurusan kuliah atau dari pekerjaan. Nah, ini tuh tujuannya tanpa rencana hanya akan menjadi angan gitu. Dan yang terakhir ada ambil keputusan dengan percaya diri. Nah, kalian jadi buat keputusan berdasarkan pemahaman dan informasi yang kalian kumpulkan. Lalu jangan ragu untuk melangkah dan siapkan diri untuk menghadapi perubahan ke depannya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, membangun keputusan karir yang tepat bukanlah hal yang instan. Nah, tetapi prosesnya memerlukan pemahaman diri, eksplorasi informasi, dan keberanian untuk memilih. Nah, karir yang sesuai tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan makna dan kepuasan dalam hidup. Dalam mengenai potensi diri, mempertimbangkan berbagai pilihan, serta menggunakan dukungan yang tersedia seperti konseling atau mentoring. Setiap individu memiliki peluang untuk merancang masa depan yang lebih terarah dan bermakna. Nah, seperti itu teman-teman. Dicukupkan sekian ya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.